Hui Bonhua adalah seorang imigran keturunan Tionghoa yang berimigrasi ke Vietnam pada era kolonial. Untuk melanjutkan hidup dan memenuhi kebutuhannya, Hui mengumpulkan sampah untuk dijual kembali. Karena pekerjaannya mencari sampah dan barang bekas, ia kerap mendapatkan barang antik yang bernilai mahal. Benda-benda mahal itu, ia jual dan kemudian usahanya pun berkembang, sehingga menghasilkan untung besar. Hua yang sudah mapan akhirnya menikah dan memiliki banyak anak laki-laki, serta seorang anak perempuan. Konon, anak perempuannya adalah anak yang cantik dan memiliki kulit yang bersih. Suatu ketika, anak perempuannya terkena kusta. Kulitnya pun berubah menjadi sangat mengerikan. Hua memutuskan untuk mengarantina sang anak di sebuah kamar. Kamar itu tidak boleh dibuka oleh siapapun. Bahkan untuk memberikan ia makan saja, harus menggunakan lubang kecil di pintunya. Karena sedih, sang anak sering menangis sambil teriak, hingga akhirnya meninggal. Menurut kabar yang beredar, hingga kini masih sering terdengar suara rintihan anak perempuan itu di malam hari. Penduduk sekitar bahkan sering melihat bayangannya mondar-mandir di jendela dan koridor. Sampai saat ini bangunan tua yang menjadi rumah Hua dan ruangan karantina sang anak masih berdiri. Bangunan itu kini dikenal sebagai Fine Art Museum. Pada 14 November 1995, seorang pria muda sedang menunggu bis terakhir menuju Fragrant Hills di Beijing. Setelah lama menunggu, ia akhirnya menemukan sebuah bis bernomor 320 yang melaju kencang dan hampir saja menabraknya. Tapi untungnya, kondektur bis itu masih sempat meminta agar sang supir menghentikan mobil dan memberikan tumpangan. Ketika pria muda itu naik ke atas bis, dia menemukan 3 orang penumpang berwajah pucat dan mengenakan jubah dinasti Qing, serta seorang wanita tua. Salah satu di antara pria itu berambut panjang dan kusut. Ketiga penumpang pria itu juga tidak berbicara satu sama lain. Di sepanjang perjalanan, mereka duduk membisu dan turun di tujuan mereka masing-masing. Pria muda yang sadar dari awal merasa aneh dengan kondisi bis yang tiba-tiba dikagetkan dengan teriakan penumpang wanita yang menuduhnya mencopet. Walau sudah menjelaskannya dengan baik-baik, wanita tua itu seakan tak peduli dan minta agar mereka berdua segera turun supaya bisa pergi menuju kantor polisi. Dengan perasaan marah dan bingung, pria muda itu memutuskan turun. Perasaan bingung itu makin menjadi ketika menyadari bahwa ia dan sang wanita turun di jalanan gelap tanpa ada kantor polisi di sekitarnya. Setelah turun, wanita itu menjelaskan bahwa ia melihat sendiri dengan mata kepalanya bahwa para penumpang bis yang mengenakan jubah tak memiliki kaki. Wanita itu menyadarinya ketika angin berhembus di dalam mobil. Itu sebabnya ia bersikeras mengajak pria itu untuk turun dari bis bersamanya. Keesokan harinya, beredarlah kabar bahwa bis jurusan Fragrant Hills bernomor 320 itu telah menghilang. Ketika bis tersebut ditemukan, hanya ada mayat pengemudi, kondektur, dan seorang lelaki tak dikenal berambut kusut. Dan beberapa cerita mengatakan bahwa tangki bus ditemukan penuh darah. Bangunan bergaya Art Deco di kota Lumpia ini dikenal sebagai destinasi wisata sekaligus ikon penting.
Sesuai dengan namanya, Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu, memiliki banyak pintu di dalam bangunannya. Walaupun sebenarnya jumlah keseluruhan pintu itu tak sampai 1000. Didirikan selama 3 tahun sejak tahun 1904. Lawang Sewu punya sejuta kisah. Awalnya Lawang Sewu dibangun untuk menjadi kantor kereta api milik Belanda. Sampai akhirnya ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, bangunan ini berpindah tangan. Di bawah pemerintahan Jepang, ruang bawah tanah Lawang Sewu dijadikan sebagai saluran pembuangan air serta penjara bawah tanah. Penjara bawah tanah dibagi menjadi 2, penjara berdiri dan jongkok. Walau berbeda cara penahanannya, seluruh tawanan diperlakukan sama saja. Orang-orang dimasukkan dalam jumlah banyak, ke dalam satu ruangan yang melebihi kapasitasnya. Hingga akhirnya mereka mati akibat kekurangan oksigen, terhimpit, dan kurang gizi. Ada banyak kisah horor di Lawang Sewu. Kabarnya, ketika malam hari dan suasana sedang sepi, kamu bisa mendengar suara jeritan kesakitan tentara Belanda yang dibantai tentara Jepang dari sebuah sumur tua. Lalu ada juga penampakan noni Belanda. Sehingga wajar saja, beberapa akhir tahun ini, Lawang Sewu sering dijadikan sebagai wisata mistis dan sering dikunjungi untuk uji nyali. Dulu, jauh sebelum Bangkok dikenal sebagai surga berbelanja dan destinasi wisata murah meriah, ibu kota negeri Gajah Putih ini populer dikenal sebagai Venice of the East karena ada banyak saluran air dan kanal yang menembus kota. Konon di tepi perairannya, hiduplah sepasang suami istri. Pasangan ini hidup bahagia pada abad ke-19. Hingga pada suatu hari, sang suami, Mark, harus pergi berperang. Tugas membela negara harus dia laksanakan, meski Mark harus meninggalkan sang istri yang sedang hamil. Hingga tiba saatnya bagi Nak untuk melahirkan. Ia pun bersalin tanpa didampingi sang suami. Namun malang, Nak malah meninggal saat melahirkan bersama sang putra karena komplikasi. Masyarakat setempat percaya bahwa Nak menolak menyeberang ke alam baka karena rasa cintanya yang kuat pada sang suami. Ia kemudian menjadi hantu. Mark yang kembali setelah perang berakhir tidak menyadari perubahan itu. Semua omongan tetangga yang memperingatkan bahwa sang istri telah mati tak diindahkannya. Nak pun berusaha keras agar sang suami tak tahu. Hingga akhirnya suatu hari, Nak tak sengaja menjatuhkan jeruk nipis. Wanita itu kemudian berusaha untuk mengambil jeruk nipis yang jatuh dari jangkauannya dengan memanjangkan tangannya. Ia tak menyadari bahwa sang suami melihat kejadian itu. Mark yang kaget, kemudian berlari ke kampung terdekat dan meminta pertolongan biarawan. Ada kabar yang mengatakan bahwa roh Nak saat ini telah disimpan di sebuah patung. Untuk melihatnya secara langsung, kamu bisa menyambangi Bangkok dan mengunjunginya di kuil Mainak yang berlokasi di Mahabu Temple. Konon, di dalam kuil ini, Nak bisa mengabulkan permintaan pengunjungnya, kecuali soal kehamilan dan kesuburan. Di Venezuela dan Kolombia terdapat kisah horor bertajuk El Silbón. El Silbón adalah makhluk terkutuk yang berkeliaran sambil membawa sekantong tulang.
Konon makhluk itu adalah seorang anak yang dikutuk oleh kakeknya. Sebelum dikutuk, anak itu dicambuk oleh sang kakek. Luka-luka bekas cambukannya kemudian digosok dengan menggunakan cabai dan lemon. Sebelum kamu menyalahkan sang kakek, kamu harus tahu alasannya. Anak kecil itu kedapatan membunuh ayahnya dan mengeluarkan usus sang ayah untuk dimasak oleh ibunya karena marah. Anak itu merasa tak puas karena sang ayah tak bisa mendapatkan daging rusa untuknya. Karena kejahatannya, anak itu dikutuk dan diusir dari rumah sambil membawa sebuah tas penuh tulang belulang ayahnya. Kakeknya yang sangat murka bahkan melepaskan anjing-anjing ganas untuk menghabisi anak itu. Ketika meninggal, ia kemudian bangkit kembali sebagai Elsilbon. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, Elsilbon masih berkeliaran, bersiul, dan berjalan memasuki rumah tanpa ada yang memperhatikan. Ia akan meletakkan tasnya di lantai dan menghitung tulang-tulang di dalamnya. Jika ia pergi tanpa ada yang menyadarinya, berarti salah satu anggota keluarga di rumah itu akan mati. Tapi apabila ada anggota keluarga yang melihatnya, Elsilbon akan merubah nasib buruk menjadi sebuah keberuntungan.